Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok leukemia yang beranggotakan saya Bella Arista sebagai moderator dan Aulia Utari sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja kepada Kak Aulia Utari saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Leukemia sendiri merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Biasanya ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasi adanya sel-sel abnormal dalam darah, tepi, atau sel blast secara berlebihan dan menyebabkan terdesaknya sel darah yang normal yang mengakibatkan fungsinya terganggu. Anatomi fisiologi sumsum tulang, jaringan spons di dalam tulang berperan penting dalam produksi sel darah. Yang pertama yaitu sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit, yaitu merupakan melawan infeksi dan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, kepingan darah atau trombosit, yaitu membantu proses pembekuan darah. Pada leukemia sendiri, sumsum tulang memproduksi sel darah putih abnormal dalam jumlah berlebih yang mengganggu produksi dan fungsi normal sel darah lainnya. Etiologi yaitu penyebab pasti leukemia belum diketahui, namun beberapa faktor yang beresiko diduga berkontribusi meliputi yang pertama faktor genetik, yaitu mutasi genetik tertentu dapat meningkatkan resiko leukemia. Yang kedua paparan lingkungan, yaitu berbagai paparan lingkungan seperti paparan radiasi, asap rokok, benzen, tinta, jelaga, debu, batu bara, serta paparan pestisida telah dikaitkan dengan peningkatan risiko leukemia. Dan yang ketiga, agen infeksi, yaitu infeksi virus, bakteri, jamur tertentu juga diperkirakan berperan dalam perkembangan leukemia melalui leukemogenesis dan mutasi genetik. Beberapa agen infeksi yang telah teridentifikasi sebagai agen pemicu potensi dari leukemogenesis dan mutasi genetik pada leukemia adalah Epstein-Barr virus atau EBV, virus herpes, virus hepatitis B, dan virus HIV. Prevalensi yaitu menurut Globokan pada 2020 terdapat sebanyak 474.519 kasus baru leukemia dan 311.594 kematian akibat leukemia di seluruh dunia. Dengan kejadian paling banyak ditemukan di negara Asia, yaitu jenis tersering merupakan leukemia limfositik kronik, yang dimana paling banyak terjadi pada orang tua, yaitu di atas 55 tahun dan hampir tidak pernah ditemukan pada anak-anak. Secara umum, kejadian leukemia lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada wanita. Kondisi ini di Indonesia sendiri menurut data dari WHO pada tahun 2019 terdapat 11.314 kematian yang diakibatkan oleh leukemia, yang merupakan kanker dan kasus kematian tertinggi nomor 5 setelah kanker paru-paru, payudara, serviks, dan hati. Klasifikasi. Berdasarkan pengelompokan terdapat 4 jenis utama leukemia yang umum. Yang pertama yaitu leukemia limfositik akut, yaitu biasanya menyerang anak-anak, namun juga biasa terjadi pada orang dewasa.
Yang kedua, leukemia mielositik akut ditemukan pada orang dewasa, tapi juga bisa menyerang anak-anak. Yang ketiga, leukemia limfosit kronik, yaitu ditemukan pada orang dewasa dan anak-anak. Umumnya tidak menunjukkan gejala selama beberapa tahun pertama. Dan yang terakhir, leukemia mielositik kronis, yaitu umumnya terjadi pada orang dewasa. Mungkin tidak menunjukkan gejala selama beberapa bulan hingga bertahun sebelum masuk fase di mana sel mulai diproduksi dengan lebih cepat. Gejala gejala leukemia sendiri beragam dan tergantung pada jenis leukemia yang dialami. Beberapa gejala yang umum sering dialami yaitu pertama demam atau menggigil, yang kedua kelelahan atau kelemahan yang berlebihan, yang ketiga penurunan berat badan tanpa sebab. Yang keempat, berkeringat secara berlebihan, terutama di malam hari. Yang kelima, mudah mendapatkan lebam atau pendarahan. Yang keenam, pemasaran kelenjar getah bening. Ketujuh, pembesaran hati atau limpa. Delapan, sering mengalami mimisan. Sembilan, nyeri tulang. Dan terakhir, bintik-bintik merah pada kulit. Diagnosisnya sendiri untuk leukemia yaitu prosesnya biasanya melibatkan langkah-langkah. Yang pertama, eh, wawancara medis, yaitu dengan dokter menanyakan tentang riwayat medis pasien, termasuk gejala yang dialami dan riwayat, riwayat kesehatan keluarga. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tanda-tanda leukemia, seperti pada kulit pucat, pembesaran kelenjar getah bening, dan pembesaran hati atau limpa. Selanjutnya, pemeriksaan darah. Tes darah dapat membantu menentukan jumlah dan jenis sel darah dalam tubuh. Apakah ada sel-sel darah tampak normal. Dan selanjutnya, pemeriksaan sumsum tulang. Proses ini melibatkan pengambilan sampel sumsum tulang, biasanya dari panggul, untuk diperiksa di laboratorium. Dan yang terakhir, tes lainnya. Dokter mungkin juga menyarankan tes tambahan seperti genetik atau pencitraan untuk menentukan sejauh mana leukemia telah menyebar dan tingkat keparahannya. Pencegahannya yang pertama yaitu hindari paparan radiasi dan bahan kimia tertentu. Yang kedua, jaga kesehatan secara umum. Ketiga, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang terakhir yaitu cegah dan kontrol penyakit penyerta. Pengobatannya yaitu tergantung jenis leukemianya serta kondisi pasien, yaitu yang pertama bisa dilakukan kemoterapi, penggunaan obat-obat untuk membunuh sel kanker, yaitu leukemia. Kalau penyakit leukemia akut atau CLL, yaitu obat kemoterapi yang penting sering digunakan meliputi fludarabin, siklofosfamid, ya, dan bendamustine, chlorambucil, atau kortikosteroid seperti prednison, metilprednisolon, atau dexamethasone. Obat kemoterapi ini dapat dikombinasikan dan digunakan dengan obat imunoterapi. Contohnya yaitu fludarabin, siklofosfamid, dan rituximab, yaitu. Dan selanjutnya bendamustanin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ulia. Saya akan melanjutkan materinya.
Leukemia mielositik akut atau AML, obat kemoterapi yang paling sering digunakan untuk mengobati AML adalah kombinasi dari sitarabin atau sitosin arabinosida atau ARASI dan obat antrasiklin seperti daun daunorubicin atau idarubicin. Obat kemoterapi lain yang dapat digunakan untuk mengobati AML meliputi Cladribine, fludarabine, mitoxantrone, etoposide, hidroksiurea, obat kortikosteroid seperti prednison atau dexamethasone, methotrexate, 6 berkaptopurin, azacitidine, desitabin, daunorubicin, liposomal, dan sitarabin. Untuk pengobatan leukemia limfositik kronis atau CLL, obat kemoterapi yang paling sering digunakan untuk mengobati CLL adalah fludarabin, siklofosfamid, bendamustine, kloramu- klorambusil, kortikosteroid seperti prednison, metilprednisolon, atau dexamethasone. Obat kemoterapi dapat dikombinasikan atau digunakan dengan obat imunoterapi. Contohnya, regimen yang umum meliputi fludarabin, siklofosfamid, dan rituximab, bendamustine, dan rituximab. Leukemia mieloid kronik. Obat kemoterapi hidroksiurea diminum dalam bentuk pil dan dapat membantu menurunkan jumlah sel darah putih yang sangat tinggi dengan cepat dan mengecilkan limpa yang membesar. Obat lain yang terkandung menggunakan termasuk sitarabin, busulfan, siklofosfamid, dan vinkrisin. Omacetamine adalah obat kemoterapi yang disetujui untuk mengobati CML yang resisten terhadap TKI yang berkembang ke fase akselerasi. Obat ini juga dapat membantu beberapa pasien yang CML-nya telah mengembangkan mutasi T315L yang membuat sebagian besar TKI tidak berfungsi. Lalu ada terapi radiasi menggunakan sinar X dosis tinggi untuk membunuh kanker sel, kang, membunuh sel kanker. Lalu ada transplantasi sumsum tulang, yaitu menggantikan sumsum tulang yang rusak dengan yang sehat. Lalu ada terapi terarah, yaitu obat-obatan yang menargetkan molekul spesifik pada sel kanker. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.